Halo guys, di sini gue mau ngebahas tentang RCTI yang tadi siang itu jadi trending topik di Twitter. Kenapa sih dia bisa trending? Nah, jadi RCTI ini ngajuin gugatan ke MK, di mana RCTI ini menggugat semua masyarakat yang menggunakan fitur live di sosial media harus memiliki izin siaran. Dan karena itu, hashtag RCTI sempat menduduki peringkat atas di Twitter. Karena itu juga, banyak netizen yang ngomongin tentang RCTI ini. Kayak banyak lah yang bilang RCTI udah nggak oke atau semacamnya. Dan kalau menurut gue ya, emang ini sangat tidak masuk akal, sangat amat tidak masuk akal. Kenapa? Karena mungkin RCTI ini kayak merasa tersaingi atau merasa kalah sama sosial media atau sama teknologi ya. Dengan kata lain, televisi sekarang udah kalah sama teknologi yang lebih maju gitu. Dan banyak yang pemikirannya sama kayak gue di Twitter, makanya banyak yang ngehujat atau banyak yang ya, jadi perbincangan panas lah. Kayak misalnya banyak orang yang, nah contohnya kayak bercandaannya ini kayak jokes gitu. Dia bilang tuh, lu ditahan karena kasus apa bro? Jawabannya gara-gara live di Instagram. Maksud gue kan nggak lucu banget anjing kalau lu masuk penjara tuh gara-gara nge-live, kan tai. Jadi kalau gugatan ini dikabulkan oleh MK, publik masyarakat ya, walaupun masyarakat kita nggak pinter-pinter amat, jadi nggak bisa nikmatin fitur live stream, entah itu di YouTube, di Instagram, dan dimanapun itu, di sosial media dimanapun itu. Dan setahu gue ini tuh bukan RCTI doang, kayak RCTI, MNC Group, iNews gitu. Nanti di belakang gue bakal ngasih unjuk apa sih isi gugatannya. Kita ngobrol dulu. Dan menurut gue, lu pun yang nonton mungkin bakal nggak setuju juga, apalagi lu ya yang anaknya Instagram banget, yang kalau di mana-mana nge-live tuh bangsat banget emang. Kalau lu di mana-mana nge-live, nanti kalau lu live nih, yang nonton cuma ngecepek paling banyak, yang nonton gocap, yang nonton 30, lu bisa masuk penjara coy. Kan kayak nggak masuk akal aja menurut gua. Makanya sekarang banyak orang yang ngomong kayak RCTI udah nggak oke. Emang menurut gua dari dulu pun nggak oke. RCTI kan kalau nggak ada bola sampah. Menurut gua ya, itu menurut gua. Bahkan banyak artis-artis nih, banyak nih yang ngoceh-ngoceh juga nih. Kayak misalnya Versa Bersari nih, dia ngomong Indosiar aja bisa dengan gayanya sendiri. Intinya mah jangan ngeluh, tapi gimana caranya selalu inovatif agar nggak tumbang. Padahal Indosiar pun juga bangsat juga sebenarnya kan, sinetron-sinetron azabnya. Terus dia juga ngomong lagi sama yang tadi gue bilang, RCTI udah nggak oke. Ya emang dari dulu nggak oke, jadi mau gimana kan. Terus di bawahnya ada yang bilang tapi bisa live di RCTI gitu. Terus lagi Baskara juga ngomong orang-orang tua dibalap perubahan. Nah menurut gue ini bener juga sih, bener juga kalau orang-orang tua dibalap sama perubahan kalah. Terus Ernest juga ngomong jreng jreng jreng. Nah jadi ini isi gugatannya, lu bisa baca sambil dengerin gua ngoceh. Nah jadi kalau menurut gua, kenapa RCTI bisa kayak gini, sebenarnya bener apa yang diomongin sama sama Baskara. Orang-orang tua tuh udah kalah sama teknologi, udah kalah sama kemajuan, udah kalah sama sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Jadi menurut gua, seharusnya tidak harus seperti ini juga. Seharusnya ya. Cuma gua nggak ngerti apakah uangnya kurang dari industrial itu, uangnya kurang atau gimana pun itu gue nggak tahu. Cuma menurut gue kalau kayak gini sih agak berlebihan ya, karena kan jatuhnya fitur ini dibuat untuk menjadi hak si pemilik akunnya. Jadi kalau lu nggak bisa live atau segala macem sih sebenarnya bangsat juga, walaupun gue nggak pernah nge-live Instagram. Jadi
Jadi di sini sih banyak yang bilang kayak RCTI ini terlalu usang lah kalau pakai cara kayak gini nih. Terus juga ini gue kutip dari Detik, RCTI iNews merupakan penyiaran berbasis spektrum frekuensi radio yang tunduk kepada UU penyiaran. Tapi di sisi lain, banyak siaran yang menyiarkan berbasis internet tidak tunduk pada UU penyiaran. Akibatnya, konten siaran RCTI iNews diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Sedangkan konten siaran berbasis internet tidak ada pengawasan. Hal ini yang membuat RCTI atau iNews khawatir. Bahkan yang tidak kalah berbahaya, bisa saja penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet memuat konten siaran yang justru memecah belah bangsa dan mengadu domba anak bangsat. Bangsat emang. Menurut gua sih enggak se apa ya? Enggak se lu enggak harus sekhawatir itu anjing untuk takut sama sosial media. Toh kalau misalnya dia punya followers banyak, kayak misalnya Karin atau Anya deh, dia punya followers yang banyak, punya pengikut yang banyak. Ketika dia melakukan kesalahan, toh dia bakal dipanggil sama KPI juga, sama KPI juga. Jadi lu nggak harus takut kayak gini, maksud gua. Kan kalau misalnya dia cuma orang-orang kecil atau cuma ya anak-anak biasa yang main sosial media, nggak harus sih menurut gua di kayak giniin. Karena dampaknya pun untuk sejauh itu kecil, mungkin nggak ada. Kecuali yang followersnya banyak, dan kalau followersnya banyak pun dia bakal tetap diawasi oleh KPI. Jadi gitu aja sih menurut gua. Mungkin kalau ada tambahan bisa tulis di komen. Kalau lu mau subscribe, kalau enggak ya thank you.